Berhenti. Apa aku bilang kau boleh pergi? Presiden Wu jelas sudah berkata, kita bisa pergi. Jangan mengancamku dengan ibuku. Ayah dan anak itu merusak pesta ulang tahunku. Mau kemana? Apalagi yang ingin kamu lakukan? Aku belum berlatih dart akhir-akhir ini. Tanganku sudah kaku. Jadi aku akan meminjam tanganmu sebentar. Biarkan aku tancap 6 panah padamu. Aku akan membiarkanmu pergi. Mustahil. Baiklah. Aku setuju. Ayah. Ambil anak panahnya. Tuan muda Chen itu sulit dihadapi. Mari kita penuhi keinginannya lebih cepat, agar kita bisa pergi lebih cepat. Ayah, kamu akan terluka. Jangan ganggu Tuan muda Chen. Jangan sentuh aku. Ayah. Ayo. Sepertinya ada sesuatu yang masih kurang. Si Bei Chen, kamu melakukan ini dengan sengaja. Tutup mata kamu tak bisa lihat. Kamu akan menyakiti ayahku. Jika dia bersedia, apa urusanmu? Jangan ayah. Berisik sekali. Tutup mulutnya. Ayah. Aku baru menancapkan anak panah pertama. Apa yang kau teriakkan? Tuan muda Chen, kau luar biasa. Hanya anak panah pertama, dan kau mengenai sasaran. Si Bei Chen, aku mohon padamu. Jangan sakiti ayahku. Kalau setuju kamu tanggung sendiri. Si Bei Chen. Tuan Chen. Aku mohon padamu. Tolong biarkan ayahku pergi. Aku bersedia menerima hukumannya. Yang terakhir ini. Aku akan mengabulkan keinginanmu. Berdiri di sana. Letakkan apel di kepalamu. Ayah. Ayah. Hei ayah. Apapun itu hadapi aku. Jangan sakiti putriku. Tidak bisa begitu. Aku sini. Aku suka mengabulkan keinginan orang. Karena Wang Yonyon yang mengatakannya. Maka aku harus memuaskannya. Tarik dia pergi. Tidak, tidak. Tidak. Jangan lakukan ini. Tidak. Ayah. Jika keluarga aslimu ada di sini, mereka pasti tidak akan membiarkanmu menderita begitu banyak kerugian. Anak bodoh. Apa yang kamu bicarakan? Kamu adalah keluarga ayah. Ini semua salah ayah karena tidak berguna. Ini ayah yang tidak menjagamu dengan baik. Ayah, ayo pulang. Ayo pergi. Tuan Chen, 6 anak panahmu sudah dilemparkan. Aku harap kamu tak akan lakukan itu lagi nanti. Menentang orang tuamu. Orang tua. Kau masih berani menyebut orang tua. Kau jelas-jelas mengejek Tuan Chen karena tidak punya ayah. Kau tidak sopan. Sepertinya aku tidak menusuknya cukup keras. Sampai kau masih sempat ceramah. Baik. Biarkan Wang Yun menemaniku. Aku akan belajar dengan benar apa itu sopan santun. Tuan Chen, aku mohon padamu. Jangan. Tolong jangan sakiti putriku ya. Orang tua. Kau berani menghina ayahku. Aku akan melakukannya tepat di depanmu. Dan menghina putrimu. Membuatmu tak berdaya melihat. Ayah. Hei putriku. Putri, pergi. Tuan Chen, kau baik-baik saja. Kejar mereka. Tuan Chen. Cepat lari. Lari. Kejar.
Mengejar. Turun. Mencoba lari. The Dalam film was mimpimu. translated and narrated by M. Media. Ayah. 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 Ayah bangun. Ayah. Aku akan memanggil ambulans sekarang. Tuan Chen dia. Dia tidak benar-benar matikan. Jadi bagaimana jika dia mati? Apa kau pikir uang keluarga Siku tidak bisa menyelesaikan nyawa seorang pengemis bau? Suami. Setelah bencana itu, tidak ada jejakmu. Kamu pasti masih hidup, kan? Di mana sebenarnya kamu? Residen Wu ada yang tidak beres. Cepat pergi dan lihat. Tuan muda sedang mengemudi dan menabrak seorang pengemis. Apa? Di mana? Cepat bawa aku ke sana. Tepat di sana. Jalan. Bawa aku ke rumah sakit. Ibu, Kamu masih berani bertanya. Mama, kamu sudah tahu. Perbuatanmu membahayakan nyawa orang. Kamu sanggup melakukannya. Si Bei Jin. Aku benar-benar terlalu kecewa padamu. Jika tak dikutuk, karena tanpa ayam, aku tidak akan mendorong mereka. Bei Jin. Mama tahu bahwa beberapa tahun terakhir ini, aku sibuk dengan pekerjaan dan lalai mendisiplinmu. Tapi kamu tetap tidak seharusnya. Sepertinya hilangnya Peilin telah memukul Bei Chen dengan keras. Kalau tidak, dia tidak akan melakukan hal seperti ini. Sudahlah. Mari kita pikirkan dulu. Gimana cara bayar teman sekelasmu? Kenapa aku harus bayar mereka? Mereka jelas-jelas salah duluan. Diam. Nah. Bangun dulu. Ayo. Nak, jangan khawatir. Bibi pasti dapat keadilan untukmu. Katakan kompensasi yang kamu mau. Aku cuma ingin ayahku hidup baik. Bibi, putramu melakukan begitu banyak hal yang keterlaluan. Kamu cuma mau ganti pakai uang. Aku akan menuntutnya. Aku akan mendengarkan ayahku. Ayah, kamu sudah bangun. Yun Yun. Yun Yun kamu. Aku baik-baik saja. Ayah, sekarang kamu sudah lebih baik. Jauh lebih baik. Ayah baik-baik saja. Ayah, waktu di ruang gawat darurat tadi. Si Bei Chen, ibu datang padaku untuk menyelesaikan. Dia berkata, dia akan membiarkanku bekerja di grup Long Chuan. Mereka. Beraninya mereka meminta penyelesaian. Putranya melakukan hal seperti ini. Dan dia juga tidak baik. Tapi, aku pikir Presiden Wu berbeda dari putranya. Dia sangat lembut padaku. Apakah kamu terkena sihir atau semacamnya? Tidak, ayah. Kalau kamu tolak, maka tak ada jalan keluar. Aku akan mendengarkanmu. Tuan Wang, ini adalah sup bergizi yang Presiden Wu kami masak sendiri The untukmu. film was Kami berharap translated Anda cepat and pulih. narrated Jangan by gunakan M. hal-hal ini. Media. Untuk menyuap kami. Kamu katakan padanya. Aku pasti buat putranya masuk penjara. Berikan padaku. Tuan Wang, izinkan saya mengatakan satu hal lagi. Walau hari ini Anda tak terima solusi,
Tuan muda kami tidak akan masuk penjara. Manfaatkan saja kesempatan ini untuk meminta kompensasi lebih banyak. Apa maksudmu dengan itu? Setiap tahun, puluhan ribu mahasiswa ingin bergabung dengan Long Chuan kami, tetapi tidak mendapatkan kesempatan. Karena Presiden Wu sudah bicara, pikirkan masa depan putri Anda lebih jauh. Nomor tidak dikenal. Hei Yun, apakah ayahmu sudah bangun? Suara ini, kenapa sangat familiar? Permisi, apakah Anda ayah Yun? Ini aku. Aku benar-benar minta maaf. Aku sedang dalam perjalanan bisnis, jadi aku hanya bisa menghubungimu dengan cara ini. Biar aku beritahu kamu, aku tidak akan pernah berdamai. Karena aku gagal didik anakku. Hingga dia sakiti Anda dan putri Anda. Saya tak berani berharap dimaafkan. Aku hanya ingin menebus kesalahan semampuku. Sop itu, aku menemukan ahli gizi profesional dan secara khusus belajar cara membuatnya. Aku berharap Anda cepat pulih. Aku selalu merasa suara ini. Pernah kudengar di suatu tempat sebelumnya. Ayah, keluarga kita tidak punya sarana untuk membuat sup yang begitu enak. Karena seseorang mengirimkannya. Mari kita minum. Membuat tubuhmu sehat lebih penting dari apapun. Kenapa baunya sangat enak? Pelan-pelan. Jangan membuatku takut. Aku akan pergi mencari dokter. Tidak perlu. Yun, aku hanya merasa bahwa sup ini kayaknya pernah kuminum. Ayah, kamu minum itu sebelum hilang ingatan. Apakah ingatanmu sudah pulih? Aku tidak bisa mengingatnya. Yun, aku merasa Presiden Wu ini adalah orang yang baik. Bagaimana kalau setelah ayah sembuh, kamu bekerja di Long Chuan Group? Baiklah ayah, aku akan mendengarkanmu. Nona Wang, ini tempat kerjamu sekarang. Terima kasih. Kakak Chen. Kenapa dia ada di sini? Mamaku yakin kami punya utang padanya dan paksa dia kerja di Long Chuan. Putri seorang pengemis. Juga pantas bekerja di Long Chuan. Xiao Cucu, jaga mulutmu. Aku tidak akan mengizinkanmu menghina ayahku. Kakak Chen, lihat betapa galaknya dia. Wang Yunior, jangan kira mamaku adalah backinganmu dan kamu bisa hidup dari keluargaku selamanya. Sadari posisi dirimu. Aku akan melalui usaha sendiri, membuat Presiden Wu puas. Lagi pula, aku tidak ingin memiliki apapun urusan denganmu. Kakak Chen, lihat dia. Dia sama sekali tidak menghormatimu. Apa kau akan membiarkannya begitu saja? Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Mamaku masih marah padaku sekarang. Jadi dia masuk lewat koneksi. Tuan muda Chen bilang itu di depan umum. Sepertinya, dia bukan orang penting. Dia memakai baju dari toko pinggir jalan. Hanya dengan melihat, dia orang miskin. Kau nggak dengar cucu tadi? Ayahnya pengemis. Kualitas macam apa ini? Berbagi kantor denganku. Permisi. Aku menjatuhkan tasmu. Wang Yun, hak apa yang kau punya The film untuk was bekerja di Long Chuan translated Group? and narrated by Aku akan membuatmu M-Media. pergi hari ini. Berhenti. Wang Yun, apa kau mencuri gelang kuku? Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak mencuri apapun darimu. Jangan pura-pura tidak tahu apa-apa denganku. Siapa lagi kalau bukan kau? Xiao Cucu. Jangan menuduh orang sembarangan. Aku bahkan belum melihat gelangmu.
Apa kau tahu? Gelang itu adalah hadiah dari Tuan Muda Chen. Apa kau mengerti dan kau baru saja mencurinya? Barang dari Tuan Muda Chen pasti mewah. Pendatang baru berani mencuri ini. Aku tahu itu, Xiao Cucu ini ada hubungan unik dengan Tuan Muda Chen. Kita tidak bisa memilih pihak yang salah. Menyinggung Tuan Muda Chen. Dia berbicara omong kosong. Aku bahkan belum pernah ke tempat kerjanya. Bagaimana aku bisa mencuri gelangnya? Kau yang paling berpakaian lusuh di sini. Pasti kau yang mencurinya. Aku mengerti. Kamu cuma takut sakiti Tuan Muda Chen. Jadi kamu bergegas untuk menargetkanku. Kamu menindas orang. Ya, aku membulimu. Apa yang akan kau lakukan tentang itu? Aku memberitahumu. Jika kau tidak menyerahkan gelang itu hari ini, jangan harap bisa pergi. Aku bilang aku tidak mencurinya. Kau bilang kau tidak mencurinya, jadi kau tidak mencurinya. Kenapa kami harus percaya padamu? Lalu apa yang kamu inginkan? Berdiri saja di sana, dan biarkan kami menggeledahmu. Untuk hal semacam ini, biarkan kami para pria yang melakukannya berhenti. Kakak Chen, Wang Yun Yun ini, dia mencuri gelang yang kau berikan padaku. Senilai 2 juta. Kau harus membantuku mendapatkan keadilan. Jangan khawatir. Aku akan membantumu mencari gelangnya. Apa yang kamu lakukan? Aku membeli gelang ini. Tentu saja aku harus mencari sendiri. Aku bilang aku tidak mencurinya. Kalau nggak percaya panggil polisi. Itu terlalu merepotkan. Rubah betina ini. Tuan Muda Chen masih tertarik padanya. Lebih baik aku yang melakukan. Sendiri. Aku akan melakukannya sendiri. Baiklah. Kamu lakukan sendiri. Apa ini? Bukan hanya gelang padanya, tapi juga uang. Uang ini hasil kerja paruh waktu. Aku tidak mencurinya. Teruslah. Berhenti. Apa yang kamu lakukan? Minggir. Anakku. Cepat bangun. Anakku. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Ayah, kenapa kamu ada di sini? Ayah bawa makanan untukmu. Apakah mereka membulimu lagi? Lalu apa? Apa kau ingin membela putrimu? Jangan lihat dirimu sendiri. Dan orang macam apa kau ini? Ayah Wang Yun Yun ini. Dari lihatnya kau tahu dia miskin. Tepat sekali. Dia bahkan tidak mampu makan di kantin. Lihat kotak bekalnya. Itu praktis barang antik. Ayah. Jangan dengarkan omong kosong mereka. Makanan yang dibuat di kafetaria. Bagaimana bisa seenak masakanmu? Sangat indah. Ayah, tolong tetap di sini dulu. Aku akan pergi mencari-cari lagi. Baik. The film was translated and narrated by M Media. Dia benar-benar mengambil kue ulang tahun dari luar negeri. Milik Tuan Muda ke Presiden Wu buat dia jatuh. Harganya puluhan juta. Siapa yang membiarkan si lumpuh ini masuk? Menjatuhkan kue. Bukankah ini menyebabkan masalah? Wang Qian, kau lagi selalu bawa masalah. Tuan Muda Chen, saya minta maaf. Tolong dengarkan penjelasan saya. Kamu ngomong apa sih?
Mengapa dahimu berdarah? Apakah Tuan Muda Chan memukulmu? Yun Yun. Ayah tidak berguna. Ayah tidak sengaja memecahkan kue Tuan Muda Chen. Ini bukan urusan Tuan Muda Chen. Bahkan foto keluarga Tuan Muda Chan. Kau berani menghancurkannya. Kau sengaja melakukannya kan? Saya tidak sengaja melakukannya. Saya tiba-tiba sakit kepala barusan. Beraninya kau membantah? Berpakaian sangat lusuh. Datang ke pesta ulang tahun Presiden Wu. Menurutku kalian berdua sengaja mempermalukan Long Chuan. Ini ayahku. Foto terakhir darinya untukku. Kalian berdua benar-benar telah melewati batasku. Sekarang keluar dari perjamuan ini segera. Tuan Muda Chen, saya minta maaf. Keluar cepat, keluar. Ayah, ayo pergi. Nanti saja kita bicara, tunggu dia tenang. Ini yang ayahku tinggalkan untukku. Hal yang paling penting. Cuma ini harapan temukan ayahku. Tuan Muda Chan, apakah lencana ini begitu penting? Itu ayahku yang kasih waktu itu. Satu untuk kita masing-masing. Selama 20 tahun terakhir ini, dia telah bersamaku menggantikan ayahku. Apakah aku benar-benar salah padanya? Hanya karena hal seperti ini, kamu bikin keributan besar. Si Bai Jin, kamu sudah keterlaluan. Minta maaf pada Wang Qiang. Kenapa aku harus minta maaf? Ini hanya menyalahinya. Itu bukan masalah besar. Reputasi dan kehormatan seseorang lebih penting daripada hidup itu sendiri. Dan kamu malah bilang itu bukan masalah besar. Jika ayahmu masih di sini, dia tidak akan izinkan kamu lakukan ini. Jika ayahku ada di sini, dia tidak akan biarkan aku dirugikan. Kamu benar-benar sekarang semakin tidak terkendali. Bukankah itu hanya permintaan maaf? Aku akan melakukan sesuai keinginanmu. Apakah itu cukup? Kamu Tidak cukup. Jika tidak cukup, ada lagi. Si Bai Jin, apa yang kamu lakukan? Kamu minta aku minta maafkan. Beginilah caraku minta maaf. Tuan Muda Chen, apa maksud Anda dengan ini? Kamu selalu mengitariku. Bukankah itu hanya demi uang? Mencoba mendapatkan kepercayaan ibuku. Lalu menghasilkan banyak uang kan? Tuan Muda Chen, Anda salah paham tentang saya dan Yun Yun. Salah paham. Aku rasa tidak. Ambil uangmu dan pergi. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Si Bai Jin, awalnya aku pikir kamu hanya keras kepala. Aku tak sangka kamu jadi begitu sombong dan angkuh. Kamu berani hina orang karena uang. Si Bai Jin, kamu berlutut dan minta maaf padaku. Dalam hidupku si Bai Chen hanya akan berlutut pada satu orang. Yaitu ayahku si Pei Lin. Aneh. Mengapa nama itu terdengar begitu akrab? Kamu tidak mau berlutut. Baiklah. Ibu yang salah kalau anak tak diajari. Jika kamu tidak berlutut, aku akan. Ibu, apa yang kamu lakukan? Presiden Wu, jangan. Pergi, jangan sentuh ibuku. Si Bai Cheng, jangan kurang ajar. Tuan Wang, maafkan aku. Aku yang salah, gagal besarkan Bai Chen, yang membuatnya melakukan kesalahan seperti itu. Presiden Wu, tolong jangan katakan itu. Bantuan Anda kepada saya dan Yun Yun sudah sangat besar. Kalau anak tak diajari, salah ibu. Ayah Bai Chen tidak ada sejak dia kecil. Dan saya harus mengelola perusahaan, sekaligus membesarkan seorang anak. Aku nggak bisa selalu sempurna. Hari ini, saya meminta maaf atas nama Bai Chen. Saya harap Anda bisa memaafkannya.
Ibu. Jika aku berlutut, bisa membuatmu merasa lebih baik, maka aku akan berlutut. Dia benar-benar berlutut. Buat Tuan Muda Chen sombong berlutut. Ini adalah peristiwa sekali dalam sahabat. Aku tidak pernah berpikir si Bei Chen akan bertindak sejauh ini untuk ibunya. Sepertinya Tuan Muda Chen, hatinya The tidak film buruk. was translated Dia anak yang and berbakti. narrated by M Media. Pertunjukan yang luar biasa. Ini benar-benar spektakuler. Huang Liangdong, apa yang kamu lakukan di sini? Aku di sini untuk tentu buat putramu menyerah. Posisi wakil presiden, Bos Huang ini bahkan belum gelap. Dan kamu sudah bermimpi. Tidak gelap. Bagaimana bisa aku melihat Tuan Muda Long Chuan yang terhormat berlutut kepada seorang penjaga keamanan? Ini masalah keluarga saya, bukan urusanmu untuk berkomentar. Seperti kata pepatah, kalau anak tak diajari salah ayam, si Bei Chen jelas kekurangan kasih sayang ayam dan telah tumbuh menjadi sampah. Bei Chen, tenanglah. Dan putraku Gengsin, aku di sisi lain membesarkan seorang anak ajaib Harvard. Saya tahu putra Anda sangat baik. Tapi Bei Chen adalah pewaris sejati Long Chuan Group. Posisi wakil presiden tidak bisa diberikan kepada Huan Gengsin. Jika posisi wakil presiden tidak diberikan, jadi posisi presiden amankan. Bagaimanapun si Pei Lin tidak hidup atau mati tanpa jejaknya. Suami saya akan kembali suatu hari nanti. Akan kembali. Berhentilah bermimpi. Seharusnya dia sudah kembali kalau mau. Aku melihatmu semakin tua, tapi masih memiliki pesona. Kenapa aku tidak jadi presiden saja? Kau akan punya suami tambahan, si Bei Chen. Setidaknya dia akan punya ayah. Berani kamu hina ibuku, aku akan membunuhmu. Berani menyentuh ayahku, coba saja. Hati-hati, atau aku akan membantaimu. Lepaskan putraku. Bei Chen, posisi presiden Long Chuan. Bahkan untuk satpam sekalipun, itu tetap bukan giliranmu untuk diambil oleh Huang Liangdong. Presiden Wu benar-benar mengizinkan seorang penjaga keamanan menjadi presiden. Sungguh konyol. Aku memberitahumu, kau tidak bisa berharap memiliki keduanya kan. Posisi wakil presiden untuk putraku Gengsin adalah yang paling cocok. Bei Chen adalah orangnya. Ahli waris Long Chuan Group. Posisi wakil presiden. Tak ada yang boleh merebutnya. Emosi putramu sangat tidak stabil. Dia bisa jadi wakil presiden yang baik. Bagaimana Bei Chen? Saya tahu lebih baik daripada Anda. Jika Anda datang hari ini untuk membahas masalah ini, maka tidak ada yang perlu dibahas. Itu bukan urusanmu lagi. Aku sudah mendapatkan surat penunjukan yang ditandatangani oleh seluruh dewan direksi. Apakah kau setuju atau tidak? Posisi wakil presiden. Putraku pasti akan mengambilnya. Saya sebagai presiden tidak setuju. Tidak peduli berapa banyak, surat persetujuan Anda tak berguna. Benar sekali. Aku juga berpikir Huang Gengsin lebih cocok daripada si Bei Chen untuk menjadi wakil presiden. Tentu saja, Huang Gengsin adalah seorang mahasiswa terbaik Harvard Finance International. Si Bei Chen, siapa yang tahu? Universitas tidak dikenal yang dia hadiri. Ayah, aku minta maaf. Putramu telah mempermalukanmu. Tapi tolong yakinlah, aku tidak akan pernah mengakui kekalahan. Terima kasih semuanya atas kebaikan besar kalian kepadaku. Setelah aku menjadi wakil presiden, aku pasti akan memimpin Long Chuan menuju kejayaan. Aku sama sekali tidak akan mengecewakan harapan semua orang kepadaku. Tunggu. Si Bei Chen. Tuan Muda, sudahkah kau menyiapkan pidato pengunduran dirimu? Huang Gengsin, mari kita adakan kompetisi. Siapapun yang menang akan menjadi wakil presiden. Kau pantas lawan putraku. Kau yang hanya tahu generasi kedua pemalas dan boros. Kau tahu tulis menang. Aku di sisi lain menerima pendidikan elit sejak kecil dan juga magang di Jalan Wal. Kau jangan mencari malu sendiri. Katakan, bersaing dalam hal apa? Siapapun yang pertama mengundang. Profesor Sheng konglomerat kembali aktif. Menang. Profesor Sheng adalah magnat keuangan Jalan Wal. Untuk benar-benar ingin Profesor Sheng melayani Long Chuan itu nggak masuk akal. Aku dengar Profesor Zheng sudah mengasingkan diri selama 20 tahun. Dia bukan seseorang yang bisa ditemui siapa saja. Bei Chen, Profesor Xing jauh dari urusan dunia. Jika Anda membuat taruhan seperti itu, Anda pasti akan kalah. Ketulusan bisa menggerakkan gunung untuk melindungi bisnis ayah. Aku pasti akan berhasil. Baiklah, kalau begitu mari kita bersaing. Jika kau kalah, kau akan keluar dari
jabatan wakil presiden ini. Ini kesepakatan. Presiden Wu. Kantor wakil presiden. Cepat bereskan. Tidak akan lama lagi. Putraku Geng Siem akan mulai bekerja. Kompetisinya bahkan belum dimulai. Sebaiknya Anda tidak terlalu percaya diri. Air matamu tak keluar sebelum peti mati. Kau akan lihat apa yang terjadi nanti. Nah, ayo pergi. Kau buta. Beraninya kau menyentuhku. Jangan membuat masalah. Cepat kembali dan bersiap untuk menemui Profesor Zheng. Profesor Shen seorang konglomerat keuangan Jalan Wang. Permisi. Halo Profesor Zheng. Saya adalah Ketua Longchuan Group. Saya mengundang Anda keluar pensiun. Ada apa hari ini? Satu persatu. Semua orang mengajakku keluar pensiun. Baiklah, ayo silakan masuk. Hanya persembahan kecil ini. Kau mau mengajak Profesor Zheng keluar pensiun? Tidakkah kau malu? Karena Anda bisa Film was menemukan tempat ini. translated and Hal-hal yang telah saya narrated by siapkan. M-Media. Tentu saja lebih dari sekadar ini. Profesor, saya tawarkan gaji tahunan 20 juta untuk merekrut Anda di Longchuan. 100 juta ini adalah uang muka. Hanya itu? Geng Xin, keluarkan apa yang kita bawa. Ya. Profesor Zheng, tolong lihat. Apa-apa ini? Minta Profesor Zheng membukanya sendiri. Ini yang kami siapkan untuk Profesor Zheng. Properti dari seluruh negeri, dan 200 juta uang tunai dari bank. Selama Anda setuju untuk keluar dari masa pensiun, semua ini akan menjadi milik Anda, Profesor. Jangan setuju. Kita akan menaikkan harganya. Saya sudah tua. Saya sudah setua ini. Ketenaran dan kekayaan ini bagi saya tidak lagi penting. Lebih baik, biarkan saya pecahkan dua masalah saya senang. Bagaimana kalau begini? Saya akan memberi Anda persamaan diferensial parsial. Salah satu perusahaan Anda yang menyelesaikannya. Saya akan bergabung dengan mereka. Saya telah mempelajari dengan saksama matematika tingkat lanjut. Memecahkan masalah ini bagi saya sangat mudah. Beijing, matematikamu sejak kecil tidak pernah lulus. Apa yang bisa dilakukan tentang ini? Kamu bantu aku melakukannya. Aku. Kamu siswa matematika terbaik. Kamu seharusnya bisa kan? Aku tidak bisa. Bagaimana kalau ini? Jika kamu membantuku melakukan ini, aku berjanji padamu, aku tak akan ganggu kamu dan ayah lagi. Sepertinya, aku hanya bisa meminta bantuan ayah. Baiklah, aku berjanji padamu. Aku hanya akan ke toilet. Halo. Ayah, Profesor Zheng berkata, siapapun yang bisa menyelesaikan masalahnya, dia akan pergi dengan orang itu. Matematikaku sejak kecil selalu diajari olehmu. Bisakah ayah membantu Tuan Muda Chen? Nah, meskipun Bei Chen sering menindas kita, Presiden Wu adalah orang baik. Anggap saja ini membantunya. Ayah, apa yang harus kulakukan? Baiklah. Ini adalah masalah yang perlu Anda pecahkan. Tuan Muda Chen, saham mana yang akan diinvestasikan? Aku memilih. Tuan Muda Chen, tunggu. Tolong berikan hak memilih kepada saya. Saya akan membantu Anda memilih. Ayah yakin mau bantu Tuan Muda Chen? Presiden Wu adalah orang baik. Saya tidak bisa hanya melihatnya.
menyerahkan perusahaan sebesar itu kepada orang lain. Kau hanya seorang penjaga keamanan. Aku tidak punya alasan untuk mempercayaimu. Tuan Muda Chen, ayahku bisa melakukannya. Demi Long Chuan, tolong percayai ayahku. Dia tak pernah sentuh kartu platinum jutaan dolar. Dia bahkan belum pernah menyentuhnya. Bagaimana kau bisa berharap aku mempercayainya? Serahkan saja pada Tuan Wang. Dia bahkan bisa memecahkan soal matematika yang sulit seperti itu. Menurutku, dia mungkin tidak asing dengan pasar saham. Tuan Muda Chen, kompetisi berakhir dalam 10 menit. Baiklah, aku akan memberimu kesempatan. Cari satpam untuk membantumu. Si Bei Chen, kau mungkin benar-benar putus asa. Melakukan tindakan putus asa. Masa depan perusahaan sebesar itu sebenarnya diserahkan kepada seorang satpam. Presiden Wu, apakah Anda bercanda? Aku akan menunggu Presiden Wu untuk serahkan perusahaan ke putraku. Ini, Tuan Wang, saham yang Anda pilih. Kenapa tadi tidak ada di layar besar? ini adalah saham rahasia. Hanya bisa diakses lewat pintu rahasia. Orang biasa tidak tahu. Lalu bagaimana kau tahu? Baru saja, tiba-tiba muncul di pikiranku. Saya juga tidak tahu bagaimana itu bisa terjadi. Dia membeli Bitcoin. Dia berhasil temukan saham ini. Tidak apa-apa. Dia hanya punya 1 juta. Kita sudah melipat gandakan uang kita 5 kali lipat. Dia tidak bisa mengejar kita sekarang. Wang Qiang, kenapa saham ini belum bergerak? Akan ada pergerakan. Tunggu sebentar lagi Tuan Muda Chen. Sisa 5 menit. Kompetisi berakhir. Jual. Selamat Tuan Gengxian. 10 juta berubah menjadi 100 juta. Benar-benar layak menyandang jalan Wang. Gelar serigala kecil. Presiden Wu, aku akan memberikan 100 juta ini kepadamu sebagai hadiah pertunangan. Ayo cepat menikah. Kompetisi belum berakhir. Kita mungkin tidak kalah. Tunggu apa lagi? Kamu hanya punya 4 menit. Kamu pasti akan kalah. Wang Qiang, beraninya kau menipuku. Saya tidak. Saham ini sudah naik lagi. Sisa 30 detik hingga akhir kompetisi. Jual. Jual cepat. Kompetisi selesai. Penjualan saham Tuan Muda si Bei Chen terjual 1 miliar. Ya Tuhan, 1 miliar. Mama, kita menang. Menang. Aku tidak menyangka saham ini akhirnya menunjukkan keuntungan. Luar biasa. Betapa tepatnya penilaian yang dibutuhkan untuk mencapai ini. Sangat menakjubkan. Siapa sangka, tak menyangka setelah lama rajin belajar dan berspesialisasi di pasar saham, pada akhirnya, aku justru akan dikalahkan oleh seorang pengawal. Sikapnya mirip dengan si Pei Lin saat dia mendominasi pasar saham. Tapi dia hanya seorang penjaga keamanan. Presiden Huang, putra Anda pingsan. Nah, cepat panggil ambulans. Nak, cepat bangun. Cepat datang dan bantu aku membawanya keluar. Anakku. Bei Chen, kenapa belum berterima kasih ke Tuan Wang? Jika bukan karena dia, kita tidak akan memenangkan kompetisi ini. Terima kasih. Sama-sama. Aku harus membalasmu dengan baik, ayah dan putrimu. Apapun yang kamu inginkan, kamu bisa memintanya. Aku akan melakukan yang terbaik untuk MMOAS KNMU. Anda terlalu baik. Saya membantu Anda karena kedudukan Anda. Itulah mengapa saya membantu Anda. Itu bukan untuk imbalan apapun. Bagaimana bisa begitu? Kebaikan ini harus dibalas. Sungguh tidak perlu. Jika tidak ada yang lain, Yun Yun dan saya akan pamit. Yun Yun, ayo pergi. Tuan Wang. Kuncimu jatuh. Terima kasih. Ayo pergi. Bagaimana menurutku? Baru saja ucap terima kasih. Kamu mengatakannya dengan enggan. Mama, jika aku tidak menjualnya tepat waktu, bagaimana kita bisa mendapatkan 1 miliar? Kamu pantas dapat pujian soal ini. Tapi itu juga Tuan Wang yang memilih saham itu dengan baik, bukan? Itu tetap berarti aku mampu. Baiklah. Kamu memang cakap. Mulai sekarang di perusahaan, kamu harus berkinerja baik. Jangan khawatir, Mama. Setelah aku mengembangkan grup, Mama bisa menikmati hidup yang nyaman. Ayo pergi. Tuan Muda Chen,
Aku tidak menyangka. Wang Qiang ini punya beberapa keahlian. Itu hanya kucing buta yang tersandung tikus mati. Jika aku tidak menjualnya tepat waktu, bagaimana kita bisa mendapatkan 1 miliar? Tuan muda Chen, Anda tetap yang paling cakap. Anda bahkan melampaui Huang Gangxin. Jika Anda bertanya padaku, Anda adalah bos sejati Jalan Wall. Hanya saja aku belum belajar di luar negeri. Jika aku pergi ke luar negeri, orang-orang berpendidikan luar negeri seperti Huang Gangxian The film tidak was akan berarti translated apa-apa. and Proyek metaverse yang narrated Anda by minati Media. pasti akan memimpin Long Chuan menjadi perusahaan terbesar di dunia. Tentu saja, aku berencana untuk menghabiskan semua sumber daya keuangan perusahaan untuk melakukan proyek ini, untuk membuat perusahaan lebih besar dan lebih kuat. Tuan Muda Chen, Anda tidak bisa. Kau Satpam Bao, kau nggak tahu ketuk dulu sebelum masuk. Maafkan saya terlalu cemas. Tuan Muda Chen, proyek Metaverse, Anda tidak bisa berinvestasi di dalamnya. Mengapa? Proyek ini, pengembangannya belum cukup matang. Semuanya adalah hal yang tidak diketahui. Jika Anda berinvestasi sekarang, kerja keras Long Chuan sangat mungkin, selama puluhan tahun, akan sia-sia. Pada saat proyek ini matang, kue itu sudah akan terbagi. Apa-apaan yang aku investasikan? Metaverse, ini sama sekali bukan industri yang nyata. Kalau tidak ditangani baik, Anda sangat mungkin bisa bangkrut. Orang tua, setelah semua itu, kau hanya tidak percaya kemampuanku agar proyek ini berhasil. Saya tidak bermaksud begitu. Kalau begitu kau hanya tidak rela melihatku mencapai sesuatu yang hebat. Wang Qiang, apakah karena aku menindasmu, jadi kau balas dendam padaku? Tuan Muda Chen, saya tidak pernah berpikir seperti itu. Aku harus mengubah grup Long Chuan menjadi perusahaan yang terkenal di dunia. Hanya dengan begitu ayahku mungkin akan melihatnya. Dan mungkin akan kembali. Tuan Muda Chen, jika Anda ingin membuat perusahaan Anda lebih besar dan lebih kuat, Anda bisa memilih untuk investasi di industri stabil. Metaverse, itu terlalu abstrak. Itu hanya kekacauan yang tidak jelas. Kau penjaga keamanan bau. Apa-apa? Keluar. Satu kata lagi dan aku akan merobek mulutmu. Saya akan mencari Yun Yun dulu untuk menghentikan semua ini. Kak Chen, aku punya beberapa proyek di sini yang bahkan lebih dapat diandalkan daripada yang sedang Anda selidiki, dan keuntungannya juga lebih tinggi. Apakah Anda ingin melihatnya? Bagaimana kau bisa tahu? Aku, orang tua di keluargaku berinvestasi. Dan aku mendengar mereka berkata, di lingkaran ini, kau butuh yang kenal untuk membimbingmu. Kalau tidak, mudah menimba air pakai keranjang bambu, dan berakhir tanpa hasil apa-apa. Proyek sebesar itu membutuhkan kehati-hatian. Berikan dokumen-dokumen itu padaku. Baiklah, aku akan pergi mencetaknya. Masuk. Tuan Muda Chen, ayah mencariku. Duduklah. Aku ingin berinvestasi dalam sebuah proyek. Kau urus ini untukku. Tuan Muda Chen, menurutku proyek ini terlalu terburu-buru. Jika tiba-tiba tanam uang Long Chuan Group ke dalamnya, risikonya terlalu besar. Tuan Muda Chen memanggilmu untuk menangani masalah, bukan untukmu ikut campur. Tuan Muda Chen, aku sarankan Anda mempertimbangkan kembali. Kenapa kau sama persis dengan ayahmu dalam sifat? Ada apa dengan ayahku? Ayahmu mengandalkan kebaikan masa lalu keluarga Si untuk menghentikan Tuan Muda Chen berinvestasi dalam proyek-proyek yang disukainya. Apa kau takut orang lain akan tahu? Tanpa dia, Tuan Muda Chen kita masih bisa. Kenapa kalian semua gak tahan aku dapat banyak uang? Ini kesempatanku untuk membuktikan diriku. Tapi, Tidak ada tapi. Jika kau tidak bisa melakukannya, pergi sana. Banyak orang yang akan membantuku. Tuan Muda Chen tidak akan mendengarkan. Kita harus tetap bertanya pada ayah dulu. Apa yang harus dilakukan? Perutku terasa sedikit tidak nyaman. Aku akan ke toilet dulu. Aku akan mengurusnya setelah kembali. Cepatlah. Ayah. Aku mencarimu. Saya juga sedang mencari Anda. Si Bei Chen, apakah dia menyebutkan proyek Metaverse? Informasi ini sepenuhnya palsu. Dan proyek itu penuh dengan celah. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tuan Muda Chen tidak mau dengar nasihat. Apakah kita akan hanya melihat Long Chuan Group bangkrut? Meski dia sudah berbuat banyak salah. Tapi, dia bukan orang jahat. Terlebih lagi, Presiden Wu sudah baik kepada kita. Kita tak boleh hanya diam tanpa bertindak. Ayah,
Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita hanya bisa tunggu Presiden Wu hentikan. Kalau begitu, kamu pergi awasi si Bei Chen. Baiklah. Tuan Wang, kamu mencariku. Presiden Wu, si Bei Chen, sedang berinvestasi dalam proyek yang sangat berbahaya. Semoga kamu bisa menghentikannya. Jika dia berinvestasi, sangat mungkin menyebabkan kerugian besar. Apa? Aku sedang dalam perjalanan bisnis. Aku akan segera kembali sekarang. Sementara itu, Tuan Wang tolong bantu hentikan dia. Benar, tidak peduli metode apa yang kamu gunakan. Tolong kamu harus menahan si Bei Chen. Tapi dia sama sekali tidak mendengarkanku. Ketika dia keras kepala, dia tidak akan mendengarkan siapapun. Tapi, Tuan Wang, aku yakin kamu punya kemampuan ini. Orang lain mungkin tidak, tapi kamu pasti bisa. Aku yakin kamu punya kemampuan ini. Orang lain mungkin tidak bisa, tapi kamu pasti bisa. Apa yang baru saja kamu katakan? Seperti pernah dengar di tempat lain. Tuan Wang, tolong. Mungkinkah Presiden Wu dan saya pernah bertemu di suatu tempat sebelumnya? Tidak, itu tidak benar. Dia dan aku sangat berbeda seperti langit dan bumi. Bagaimana mungkin kita pernah bertemu? Aku pasti terlalu memikirkannya. Putri. Ayah, bagaimana hasilnya? Apa yang dikatakan Presiden Wu? Presiden Wu menyuruh kita menyelesaikannya sendiri. Baiklah, aku beri kamu alamat situs baru. Operasikan dengan alamat baru. Kenapa kau lama sekali? Cepatlah. Jika kau tidak cepat, kau akan melewatkan yang terbaik. Waktu investasi. Tuan Muda Chen, berapa banyak yang harus kita investasikan? Investasikan 100 juta dulu. Kakak Chen, 100 juta. The film Bukankah was itu terlalu sedikit? translated and Itu tidak narrated sesuai by M dengan Media. kekuatan finansialmu. Investasikan 100 juta dulu, lihat hasilnya. Jika bagus, kita akan terus berinvestasi. Si bodoh ini ternyata punya otak juga. Aku akan memberitahu kakak Gengsin. Bagaimana? Ada pergerakan. Sudah hasilkan untung. Berapa? Sudah mencapai 1 miliar. Tuan Muda Chen, proyek manapun tak untung. Secepat ini, harap berhati-hati. Ada banyak hal yang belum kau lihat. Di dunia ini, apa yang kau tahu? Belum terlihat bukan berarti tidak ada. Aku si Bei Chen. Ingin menjadi yang pertama, mencoba sesuatu yang baru. Lanjutkan. Berapa banyak investasi sekarang? Investasikan semua keuntungan. Keuntungan tidak bisa ditarik. Cuma investasi tambahan yang diizinkan. Lalu lakukan investasi tambahan. Semua uang di rekeningku. Investasikan semuanya. Dimengerti Tuan Muda Chen. Ratusan miliar. Terus berinvestasi. Investasikan semua uang dari rekening Long Chuan Group ke dalamnya. Tuan Muda Chen, apakah Anda yakin? Kau pikir kau siapa? Berani kamu tanya keputusan Tuan Muda Chen? Investasi. Aku bilang investasikan, jadi investasikan. Uangku. Apa urusanmu? Tuan Muda Chen, akun Anda sudah menghasilkan total keuntungan 900 miliar. 900 miliar kan? 900 miliar. 900 miliar kan? Aku akhirnya bukan lagi pesolek bodoh dan tak kompeten. Aku akhirnya membuktikan diriku. Long Chuan Group. Aku akan melindunginya. Mulai sekarang Long Chuan tidak ada hubungan dengan Huang Gengsin. Aku khawatir hanya legenda Tuan Muda Chen yang akan tersisa. Pernah lihat seseorang hasilkan 900 miliar hanya dalam 1 jam? Aku bertanya padamu, di dunia ini, siapa lagi yang bisa melakukannya? Siapa lagi? Selain Tuan Muda Chen, tak ada yang punya kemampuan ini. 900 miliar. Ayah, kau lihat. Aku membuktikan diriku. Kau harus segera kembali. Lihat, aku warisi Long Chuan Group langsung. Banggalah padaku. Mama, aku menghasilkan 900 miliar. Aku bisa ambil alih Long Chuan Group. Jika Long Chuan Group sampai, benar-benar diserahkan kepadamu. Seluruh grup dari atas sampai bawah. Puluhan ribu karyawan akan kelaparan bersamamu. Mama, aku menghasilkan 900 miliar. Aku bisa ambil alih perusahaan. Bangun. Jika bukan karena Wang Qiang dan Yun Yun, Long Chuan Group benar-benar akan hancur di tanganmu. Apa maksudmu? Kamu tak tahu kemampuanmu. Ratusan miliar itu. Bisakah orang selevelmu hasilkan itu?
Mama, kau masih tidak percaya padaku setelah semua ini. Kalau bisa hasilkan 900 miliar, aku bisa menghasilkan 90 triliun. Bahkan sekarang kamu masih belum sadar. Yun Yun. Yun Yun telepon ayahmu. Beritahu dia yang sebenarnya. Apa hubungannya dengan mereka? Kali ini aku melakukannya sendiri. Aku tidak mengandalkan Wang Qian. Putraku yang bodoh. Bagaimana bisa kamu benar-benar percaya? Kamu yang hasilkan 900 miliar. Mama, sebenarnya apa yang kau bicarakan? Aku tidak mengerti. The Tunggu film was Tuan Wang tiba, translated maka and kamu akan mengerti. narrated by M Media. Presiden Wu, aku tak bisa hubungi ayah lewat telepon. Bagaimana bisa begitu? Coba telepon beberapa kali lagi. Berhenti menelepon. Meski telepon sampai ponsel rusak, tidak ada yang akan menjawab. Apa yang Anda lakukan pada ayahku? Kami tidak melakukan apa-apa. Kami bertemu dia di pintu masuk tadi. Dan dia diundang minum teh pengawal. Kamu tanpa alasan apapun. Apa yang kamu lakukan di Long Chuan? Long Chuan sudah berpindah tangan. Menurutmu untuk apa aku di sini? Kau bicara omong kosong. Kapan Long Chuan punya berita seperti itu? Dulu tidak ada. Tapi sekarang, ada. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Baru saja. Putramu si Bei Chen. Setiap sen yang dia investasikan sudah masuk ke rekening keluarga Huang kami. Tidak mungkin. Semua uang yang kamu gandakan itu hanya serangkaian angka virtual. Apa yang benar-benar kamu investasikan, itu adalah uang sungguhan. Jika tidak ada hal tak terduga terjadi, si Bei Chen, kamu pasti sudah memasukkan seluruh uang grup Long Chuan ke dalam nyakam bisnis ayahmu. Pada akhirnya akan dihancurkan oleh di tanganmu. Mama, apa yang harus kulakukan? Aku rasa aku melakukan kesalahan. Tidak, itu salah. Aku tidak salah. Ini semua salahmu. Kenapa kau tidak menghentikanku saat aku membayar? Sekarang sudah sampai seperti ini. Kamu belum tahu cara introspeksi diri. Masih berani nyalahin orang lain. Si Bei Jin, kamu benar-benar mengecewakanku. Tujun, kenapa kamu tidak ikut denganku? Pergi sana. Jangan ganggu mamaku. Kamu tak akan menangis sampai lihat peti mati. Hari ini aku akan membuatmu secara pribadi menyerahkan Long Chuan ke tanganku. Harus terus cek saldo akun. Bagaimana bisa nol? Di mana uangnya? Ayah. Biar aku lihat. Zio Cucu. Ini, apa yang terjadi? Aku tidak tahu. Aku bersumpah. Aku kirim semua info dan websitenya, mengirim semuanya padanya. Itu karena aku mengubah situs webnya sejak awal. Tuan Muda Chan tidak kehilangan sepeser pun. Tidak mungkin. Aku jelas melihatmu menginvestasikannya. Ini uang yang diinvestasikan berputar-putar. Dan sekarang masih ada di rekening perusahaan. Hei Mama. Mama, uangnya masih ada. Berkat Tuan Wang dan Yun Yun, kebaikan ini harus dibalas dengan baik. Zio Cucu. Aku pasti buta saat itu karena mencari kerja sama denganmu. Jangan harap dapat komisi. Apa yang kamu telan? Muntahkan semuanya untukku. Tidak. Presiden Huang. Jika bukan karena Wang, Yun Yun, si Bei Chen, dia nggak bakal nemuin ini. Presiden Huang. Aku akan memukulmu. Hak apa yang kau punya untuk memukulku? Aku orang tuamu yang nafkahi kamu. Apa kau pikir aku punya hak? Kau tidak pernah sekalipun memperlakukanku sebagai pacar. Di matamu, aku hanyalah seseorang yang bisa ditendang kapan saja, hanya teman tidur.
Jangan tidak berterima kasih padaku. Cukup baik aku masih beliin kamu sesuatu. Benar. Seseorang yang disukai Tuan Muda Chen seharusnya bersyukur selamanya. Mereka nggak pantas nuntut apapun. Zio Cucu, aku baik padamu. Kenapa kau mengkhianatiku? Si Bei Chen, aku sudah lama menoleransimu. Kau sampah. Kau tidak pantas mendapatkan cinta siapapun. Nah, kalian semua. Lepaskan putraku. Kamu bisa melepaskannya. Tapi kamu mesti segera lepasin perusahaan. Ruangan ini. Semua orang. Termasuk Wang Qian. Kalian semua bisa dibebaskan. Ini nggak ada hubungannya sama ayahku. Dengan hak apa Anda menangkapnya? Gadis kecil. Ada terlalu banyak hal yang tidak kamu ketahui. Long Chuan Group. Ini tidak hanya membawa kenangan seluruh keluarga kita, tapi juga kerinduanku pada Pilin. Nggak bakal aku serahin ke kamu. Sangat menantang. Kalau begitu jangan salahkan aku. Karena tidak menahan diri. Bertindaklah. Benar-benar sampah. Berhenti. Bagaimana dia bisa memiliki lencana identik dengan milik ayah? Benda ini. Apakah sangat penting bagimu? Tidak. Bei Chen, Jangan sentuh itu. Ini ditinggalkan oleh ayahku untukku. Hanya lencana rusak. Nak hancurkan itu. Tidak. Tidak. Sangat cemas. Sepertinya, ini bukan hanya warisan dari ayahmu. Carl, bicaralah. Sebenarnya apa fungsi benda ini? Si Bei Chen, jika kamu tidak bicara, aku akan menghancurkannya hari ini. Aku akan bicara. Aku akan bicara. Lencana ini. Bisa memobilisasi semua aset. Keluarga si kita. Namun separuh lainnya ada pada ayahku. Jeti, ayah angkatku, adalah ayah si Bei Chen. Aku tidak menyangka benda rusak ini menjadi begitu kuat. Bagaimana jika kamu mendapatkannya? Suamiku tidak ada di sini. Kedua lencana itu tidak bisa disatukan. Kamu tidak akan pernah mendapatkan aset keluarga si. Siapa bilang aku tak bisa? Meskipun kamu membunuhku, aku tetap tidak akan memberikan Long Chuan padamu. Dengan lencana itu, siapa yang peduli dengan hidupmu yang tidak berharga? Apa maksudmu dengan ini? Bawa orang itu masuk. Lepaskan aku, lepaskan aku, lepaskan aku. Ayah. Suami. Ayah. Apakah ayah baik-baik saja? Yun, ayah baik-baik saja. Peilin ini aku. Aku Tujun. Presiden Wu, apa yang kamu katakan? Mama, apa kau bingung? The film was Wang Qian. translated and narrated by Bagaimana Wang NVIDIA. Qian bisa ayahku? Bagaimana ibu bisa salah mengenali? Siapa Wang Yunyon? Aku adalah putri angkat ayah. Kamu adalah putra kandungnya. Cukup. Sekarang bukan waktunya bagi kalian berdua untuk mengakui keluarga. Si Peilin serahkan lambang itu. Peilin jangan berikan itu kepada mereka. Geladah dia. Apa yang sedang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Jangan sentuh aku. Jangan sentuh aku. Apa yang kamu lakukan? Jangan sentuh aku. Ayah. Itu datang tanpa usaha apapun. Si Peilin menghilang selama 20 tahun. Dia muncul dan membantuku dapatkan Long Chuan. Apa bedanya ini dengan perampokan? Kamu tak takut pemegang saham curiga? Aku bisa memburu suamimu 20 tahun yang lalu. 20 tahun lalu, aku masih bisa bunuh dia. Adapun bos lainnya. Siapa berani lawan aku, Huang? 20 tahun yang lalu itu kamu. Ayah.
Peilin, Kenapa sakit sekali? Aku ingat sekarang. Aku adalah si Peilin. Aku ingat semuanya. Aku adalah si Peilin. Tidak berguna. Bahkan tidak bisa membunuh seseorang. ayah. Hentikan. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku jelas sudah menyuap semua keamanan perusahaan. Aku sudah memberitahu Tujun. Sebelum Tujun tiba, semua keamanan sudah diganti. Kau bodoh tidak tahu diri. Sekarang enyahlah dari pandanganku. Panggil dokter cepat. Ya. Nah, Mama aku baik-baik saja. Aku hanya ingin bertemu ayah. Ayah, Ayah ingat. Kamu adalah anakku. Ayah. Kamu kembali. ayah aku salah. Anakku yang bodoh. Kamu adalah anak kandungku. Tidak ada yang perlu disesali. Aku terlalu banyak salah. Aku minta maaf padamu dan Junior. Nah. Itu semua sudah berlalu. Ayah. Aku akan membalaskan dendammu. nah, Hei nak. Kesalahan yang mereka lakukan pasti dapat hukuman yang pantas. Ayah tidak ingin kamu hidup dalam kebencian. Penjaga, Baik Tuan. ambil kontoh Huang Liangdong, Huang Jianxin dan Xiao Chuchu. Kirim mereka ke penjara. Kasus dari 20 tahun yang lalu. Mereka memburuku dibuka kembali. Ditambah pembunuhan berencana hari ini. Kalian ayah dan anak dari keluarga Huang. Seumur hidup ini, jangan pernah berpikir untuk keluar. Peilin, kau tidak bisa melakukan ini padaku. Kita pernah bersaudara yang menderita bersama. Kalian mengingini properti keluargaku. Dan mencoba menyakitiku berkali-kali. Kamu adalah iblis. Kamu tidak pantas menjadi saudaraku. Tuan Muda Chen, selamatkan aku. Seseorang yang gila sepertimu pantas mendapatkan balasan. Lepaskan. Seret dia keluar. Kirim dia ke penjara. Lepaskan, lepaskan. Lepaskan aku. Tunggu. Ini adalah properti keluarga si kita. Sampah sepertimu tak layak sentuh. Bawa dia pergi. Nah, Ayah, lambang keluarga sih. Akhirnya lengkap. 20 The tahun film yang was lalu, translated and narrated by aku M. memberikan Media. separuh lambang ini kepadamu. Agar tak ada yang bisa ambil. Syukurlah kamu sudah kembali. Berkat Yun Yun. Jika Yun Yun tidak menyelamatkanku, dalam hidup ini, kita mungkin tidak akan pernah bertemu. Yun Yun, terima kasih. Presiden Wu, tolong jangan berkata begitu. Dia juga ayahku. ayah. Aku sudah banyak salah. Aku minta maaf padamu dan Junior. Aku cuma bisa sujud minta maaf. Kamu terluka tidak perlu bersujud. Ayah tidak menyalahkanmu lagi. Bangunlah. Jika Yun Yun tidak memaafkanku, aku tidak akan bangun. Aku akan mendengarkan ayah. Aku memaafkanmu. Kakak. Cepat bangun, nak, cepat bangun. Hari ini, aku memberikan lambang ini kepada kalian berdua bersaudara. Separuh untuk kalian masing-masing. Mulai sekarang kalian harus bersatu.
dan saling membantu. Yang penting adalah keluarga kita bersatu kembali. Tidak akan pernah terpisahkan.